Kalau sholat hubungannya dengan Allah. Kalau sholawat dengan Rasul. Kalau silat itu singkatan silaturahmi dengan sesama manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, Maha suci Allah. Dwifa Studio, create your creation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dwifa Studio, sobat semuanya. Dan hari ini kita akan bahas dan berbincang-bincang tentang hari kebesaran agama Islam, yaitu Isra Mi'raj, yang tentunya yang kita udah tahu yaitu tanggal 27 Rajab tahun 1443 Hijriah. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yaitu Bapak Zul Effendi, MPD ya Pak ya. Nah, ada Bapak ini adalah dosen pengampu mata kuliah agama Islam di kampus Akfar Dwi Farma Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Mary. Kita bincang-bincang cerita-cerita dulu ya Pak ya. Ini berarti Bapak dulu tamat kuliah di mana Pak? Saya dulu kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang di jurusan tafsir hadis di Fakultas Uludin. Kemudian 2013 saya lanjut ke S2 di IAIN Batu Sangkar. Alhamdulillah tamat 2016. Nah, sekarang kita sudah menjadi tenaga atau pengajar di Akademi Informasi Dwi Farma Bukit Tinggi. Terima kasih. Berarti udah berapa lama mengabdi di Akfar Dwi Farma Pak? Kalau mengabdi sejak tahun 2009 sampai sekarang lebih kurang sudah 12 tahun. Wow, udah lama ya Pak ya. Kira-kira gimana nih Pak kalau di Akfar? Saya merasakan di Akfar ini baik-baik saja dan tempat kuliahnya nyaman, aman, dan alumninya sangat dibutuhkan oleh dunia kerja hari ini. Karena kita lihat hari ini apalagi di zaman corona ini atau COVID ini, orang banyak memilih membeli obat atau ke apotik daripada ke rumah sakit karena urusannya agak cukup panjang gitu. Makanya tenaga administrasi, tenaga farmasi sangat dibutuhkan di dunia kerja hari ini. Dan alhamdulillah kita di tamatan Dwi Farma ini banyak yang bekerja, terutama di PNS, kemudian di apotik, termasuk di Balai POM dan yang lain-lainnya. Berarti selama 12 tahun Bapak mengabdi di Akfar Dwi Farma udah punya kesimpulan yang begitu banyak tentang farmasi di Akfar Dwi Farma ini ya Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, Sobat Dwifa, hari ini kita nggak ngobrol tentang farmasi dulu ya. Nanti pasti dong ada nyambungnya juga sama farmasi. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Zul Effendi sekilas tentang Isra Mi'raj. Karena beberapa hari lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj yang tepatnya pada tanggal 28 Februari. Nah Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Isra Mi'rajnya Pak. Kira-kira kalau kita kan sama-sama tahu Isra Mi'raj ini kan tentang perjalanan Nabi nih Pak. Iya. Bisa kan Bapak ceritakan apa sih pengertian Isra Mi'raj itu gitu? Ya, terima kasih. Melalui channel Dwifa Studio ini kita akan coba sedikit mengingat ya sebuah pelajaran penting di dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj ya. Tidak asing lagi buat kita. Namun untuk lebih jelasnya kita coba ulang kembali, review kembali apa itu Isra Mi'raj, dan nanti kita jelaskan apa tujuan diperjalankan Nabi Muhammad ini sampai dia menerima perintah sholat. Baik, kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam
minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya karena di sana ada tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kita ambil dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Isra ini artinya perjalanan. Jadi Nabi Muhammad dijalankan oleh malaikat atas perintah Allah. Jadi bukan Muhammad yang berjalan tetapi diperjalankan, ya. Dibawa oleh malaikat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian arti Mi'raj itu adalah naik. Jadi Nabi Muhammad setelah sampai di Palestina di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah ke langit yang pertama, kedua sampai ke langit yang ketujuh. Mereka bersama malaikat kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan terakhir nanti terus ke Raf-Raf namanya, ya. Jadi Raf-Raf ini adalah suatu tempat yang sangat tinggi. Di sana tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah karena Nabi Muhammad ketika itu mengalami kesedihan yang cukup dalam. Karena pamannya meninggal, kemudian istrinya juga meninggal. Nah, waktu itu Nabi Muhammad sangat down sekali, sangat sedih sekali. Karena yang namanya Khadijah, perempuan yang mendukung dakwahnya ini, sudah berangkat. Bisa dikatakan tidak ada lagi tulang punggung selama ini. Nah, yang kedua, juga meninggal pamannya yang membacking beliau selama ini. Kalau ada yang berniat jahat, yang mau menghalangi, mengancam Nabi Muhammad, itu yang membelanya itu pamannya. Sekarang juga pergi. Nah, kesedihan ini cukup mendalam. Namun Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sebagai hiburan dan akan dikasih hadiah. Nah, dipanggillah Nabi Muhammad ketika itu dijemput oleh malaikat sampai dia ke yang dijanjikan oleh Allah, yaitu menerima perintah solat. Nah, solat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan ini adalah sebuah bentuk hadiah bagi Muhammad dan umatnya, yaitu sebagai alat komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, yaitu namanya solat. Jadi solat itu adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ini pengertian daripada Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, kemudian Isra Mi'raj ini terjadi tanggal 27 Rajab. Jadi setiap tanggal 27 Rajab umat Islam memperingati atau mengingat kembali kejadian luar biasa ini, tepatnya pada tahun ini, yaitu tanggal 28 Februari. Nah, ini ada juga dua versi nih. Ada yang bilang tanggal 1, tapi kita tidak mempersalahkan. Yang merah tanggal 28 ya silakan libur di tanggal 28. Bagi yang tanggal 1 ya silakan juga libur, karena itu nggak tahu karena pemerintah belum ada kepastian tentang hal ini. Tapi pada kalender Hijriah yang pasti Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab, iya, ya Pak, iya, ya? itu tanggal 27 Rajab itu. Nah. Jadi pada saat Isra Mi'raj itu, di saat itulah Nabi menjemput perintah sholat 5 waktu itu, ya Pak, ya? Iya, itulah hadiah dari Allah, spesial itu. Nah, sampai hari ini sholat itu adalah sebagai media untuk mencurahkan segala isi hati kita kepada Yang Maha. Nah,
Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang pengganti WhatsApp ya Pak ya, atau gimana jadi, kita bisa nelpon Allah gitu ya iya, Pak ya. jadi bisa setiap waktu. Iya, Tidak perlu iya, iya. paket ya. Ya, nggak perlu paket ya Tidak Pak perlu ya. ada arus listrik. Kalau HP-nya habis baterai atau paketnya habis, ya habis main kita. Tetapi luar biasa dengan sholat, kita bisa langsung berhubungan dengan Allah melalui sholat, bisa juga dengan zikir dan berdoa. Iya, Masya Allah, itulah hebatnya ya Pak ya. Luar Terus biasa. ini lagi Pak, kan bicara tentang sholat ini, kalau Isra Mi'raj ini tadi ada dalam surat Al-Isra ayat 1. Iya. Nah kalau perintah sholat itu sendiri ada di ayat berapa Pak? Nah, perintah sholat itu ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa aqimus sholat wa atuz zakah. Jadi dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat gitu. Nah, ciri-ciri orang beriman juga ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu di dalam ayat yang ketiga, allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, itu salah satunya mendirikan sholat. Nah, sholat ini perintahnya ya sejak Isra Mi'raj itulah. Nah, sebelumnya belum ada perintah sholat secara jelas, namun sejak Isra Mi'raj itu sudah ada perintah sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Terus gini loh Pak, kan kalau manusiawinya iman kita itu naik turun ya Pak ya, terkadang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, untuk mengantisipasi kala iman kita itu mengalami penurunan itu gimana caranya Pak? Kalau misalnya kan kalau lagi ada penurunan iman, kita malas sholat, malas zikir, malas apapun yang namanya ibadah. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana caranya Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini semua orang mungkin merasakan. Nabi pun pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, jawabannya begini kata Nabi. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Salah satu yang membuat iman kita itu naik, ya itu kalau kita setiap hari itu taat, patuh sama Allah, sama orang tua, sama aturan yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita ingin meningkatkan iman, ya tingkatkan kepatuhan kita tanpa dilihat orang, tetapi memang itulah jalan untuk menambah keimanan kita. Nah, yang kedua, kenapa orang malas? Kenapa orang turun? Dulu rajin, sekarang enggak. Malah banyak yang malas gitu kan. Itu salah satu penyebab maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perbuatan sehari-hari. Nah, kalau orang bermaksiat, berbuat dosa atau lalai, itu menandakan imannya kurang. Nah, apa antisipasinya? Nah, yang pertama hadir di majelis taklim. Dicas ya, kalau kita HP kita habis baterai itu pas low bat itu dicokkan ke listrik. Nah, kalau kita mau bagus cahaya HP kita itu kan dicas. Nah, kalau kita gimana? Ya, dengarkan pengajian, ikut di majelis taklim, duduk dengan orang-orang soleh. Nah, itu adalah untuk menambah keimanan dan mengantisipasi kemalasan. Kalau kita sendiri sering malas, tapi kalau kita buat lingkungan ya, ini di Dwi Farma ya. Ya kita merasakan di sini setelah ada musola kita bikin situasi, nah banyak orang sholat. Ketika musola lama dulu sedikit, tapi alhamdulillah ini dibikin situasi supaya orang ini mau sholat. Begitu juga kalau di kampus ini pagi mengaji, nanti semua karyawan, dosen, masa 10 menit cukup. Itu akan menambah keimanan kita. Kemudian diberikan waktu nanti semua mata kuliah di jam 12.30 semuanya istirahat kita sholat. Mungkin gak muat musola kita. Jadi kita bikin situasi di kampus kita ini atau di rumah kita, bagaimana kita mengutamakan sholat. Jadi sholat ini adalah harga mati, tidak bisa dilalaikan. Kemudian sholat ini adalah sebagai obat penenang jiwa juga demikian. Jadi kalau misalnya di dunia obat kita misalnya kalau lagi gatal-gatal ada salep ya Pak ya. Iya. Kalau untuk dunia dan akhirat mungkin sholat adalah kuncinya gitu, begitu ya Pak ya. Sholat itu ada kata Rasul miftahul jannah, anak kunci surga. Ada juga aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Jadi orang yang apabila dia ingat kepada Allah, buktikan dengan sholat. Nah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub.
ketahuilah hanya dengan mengingat Allah kita menjadi tentram. Jadi mengingat Allah itu salah satunya adalah sholat. Kemudian zikir, ada berdoa. Tapi banyak-banyaklah sholat. Berarti kita banyak mengingat Allah. Masya Allah. Nah ini lagi Pak, kan kalau terkadang kita sibuk kerja, sibuk urus anak, sibuk urus keluarga gitu. Pokoknya kan. urusan dunia. Iya, gitu. urusan dunia. Nah, gimana sih Pak caranya memotivasi diri sendiri untuk menjadikan sholat sebagai obat, untuk menjadikan sholat sebenarnya adalah untuk tempat istirahat. Nah, itu gimana caranya untuk memotivasi hal itu Pak? Nah, ini kebetulan saya di jurusan manajemen ya. Jadi hidup kita ini harus pakai manajemen, di-manage sebaik mungkin. Artinya tujuan hidup kita pertama kan ibadah, bukan bekerja ya. Iya. Nah, ibadah itu salah satunya sholat. Nah, dalam catatan harian kita, dalam katakanlah planning kita itu kita nanti sholat subuh jam berapa, sholat suruh di mana, semuanya dipersiapkan. Jadi kita sebetulnya memanage waktu sholat ini kadang-kadang bukan menjadi menu utama. Seharusnya sholat ini menu utama. Sholat zuhur di mana nanti, asar di mana, maghrib di mana. Nah itu yang harus kita manage sedemikian rupa. Sebetulnya dunia ini selesai apabila kita sholat dulu. Jadi pas sholat itu kita sholat, lapang sekali waktu rasanya. Tapi kalau kita kerjakan lain nanti disesak terus, seakan gelisah kita kan. Nah semua ini gara-gara kita tidak menomorsatukan sholat. Jadi sholat ini sebetulnya adalah memang bertemu dengan Allah itu kan sholat. Berarti yang harus kita cintai pertama adalah sholat. Nah karena Allah yang memberi, yang menghidupkan, yang memberi rezeki dan sebagainya. Makanya kalau kita cepat dipanggil Allah, maka apapun keinginan kita Allah akan berikan kepada kita. Contohnya ya, ketika seorang anak patuh sama ibunya, sama ayahnya, itu nggak perlu minta uang, malah ibu yang bertanya, udah jajan nak? Ya dikasih, mau nambah nak? Begitu. Kenapa? Anaknya ini patuh. Pas dipanggil datang, disuruh pergi, dicegah ya berhenti, maka kasih sayang orang tua akan lebih kepada anak, apalagi Allah. Nah, ini Allah yang paling kaya ya. Nah, jadi itu kuncinya adalah menjaga waktu sholat. Jadi apapun, sebesar apapun pekerjaan, seberat apa, nah sholat dulu. Sholat dulu. Kenapa? Allah akan bantu kita melalui sholat itu. Allah akan mengirim orang-orang yang akan bantu kita menyelesaikan urusan dunia kita. Nah ini. Ya, sepertinya obrolan kita begitu seru ya Pak ya, tapi karena kita nggak butuh waktu, kita nggak cukup waktu kayaknya untuk ngobrolin tentang ini. Nah, Sobat Dwifa, kita udah sama-sama tahu kalau sholat itu adalah tiang agama kita bagi umat muslim. Sebagaimana kita ketahui juga, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah Pak, ini kan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi ya Pak ya. Sebelum kita tutup, gimana kalau kita sholawatan sedikit Pak? Boleh. Nah, jadi ada 3 kalimat ya. Ada sholat, ada sholawat, ada silat. Nah, kalau sholat hubungannya dengan Allah. Kalau sholawat dengan Rasul. Kalau silat itu singkatan silaturahmi dengan sesama manusia. Nah, salah satu yang membuat kita semangat ibadah itu sholawat ya. Sholawat ini banyak, tapi yang hafal bagi saya ada satu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya singkat aja ya. Itu bentuk dari salawat, banyak lagi ya. Nah, jadi salawat ini artinya mengirimkan doa buat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya ya. Nah, karena kita sudah berada di ujung waktu ini, kesimpulan Isra Mi'raj yang kita ambil hari ini yaitu yang 3 terakhir tadi. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik, namanya sholat. Jagalah sholat ini, maka Allah akan jaga kita. Nah, yang kedua, sholawat. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah, dari kegelapan menuju ke terang benderang seperti sekarang ini. Nah, salah satu bentuk terima kasih kita adalah membaca sholawat. Nah, yang ketiga,
Allah mengatakan orang yang aman perjalanannya di dunia sampai akhirat adalah orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan orang lain. Maksudnya apa? Dia betul hati-hati menjaga lidah, menjaga perasaan orang lain, menjaga hati orang lain supaya orang lain tidak tersinggung dan sebagainya. Nah, ini butuh pembiasaan bagaimana kita berkata-kata yang baik. Kalau mau melakukan sesuatu, diskusikan dulu. Nah, ini adalah musyawarah. Nah, mudah-mudahan dengan 3 ini ya. Jadi jaga sholat, baca sholawat, hubungkan silat. Ya, apa artinya? Mari hubungkan silaturahmi. Kalau ada yang rusak, perbaiki. Kalau ada yang putus, sambung lagi. Kalau yang sudah tersambung, itu dipererat. Ya, salah satu menghubungkan silaturahmi adalah ya saling sehat menasihati, saling memberi, saling menerima, dan saling mendoakan. Terima kasih. Semoga Akbar Dwi Farma tetap di hati, kemudian semakin hari semakin diminati oleh masyarakat dan banyak yang kuliah di sini, dan mudah-mudahan nanti Akbar menjadi tempat kuliah yang luar biasa. Di samping tahu dengan obat-obat kimia, juga tahu dengan obat-obat tibun nabawi seperti Bekam, Ruqyah, dan yang lain, sehingga mahasiswa tamat dari sini bisa membantu banyak masyarakat. Terima kasih Bu Mary atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Oke, selamat Dwifa. Mudah-mudahan sesi Dwifa hari ini banyak manfaat tentunya untuk dunia dan akhirat kita juga semuanya. Lain kali kita bertemu lagi, dan terima kasih juga kepada Bapak Zul Effendi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.